Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dita Dwi Ilhami, NIM 3 digit terakhir 076 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sini saya dari Praktikum C akan menjelaskan sebuah praktikum mesin-mesin listrik dengan tema perhitungan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut saja ke materinya. Nah, yang pertama, perhitungan dan sizing komponen pada motor listrik itu memiliki beberapa poin utama pada perhitungannya. Yang pertama itu identifikasi data motor seperti daya yang divariabelkan menjadi P, tegangan itu V, efisiensi itu N, dan power factor itu PV atau PF. Nah, pilihan rumus juga harus tepat, misalnya motor satu fasa atau motor tiga fasa. Nah, lalu tampilkan rumus tersebut untuk nomor 3 fasa, yang dimana tampilan rumus itu IFL sama dengan P out per akar kuadrat 3 akar 3 dikali VL dan dikali N dikali cos dan. Oke, kita lanjut. Nah, pemilihan kontraktor. Nah, pemilihan kontraktor juga sangat penting ya teman-teman, seperti peralatan kontraktor. Yang dimana aturan sizing harus nominal kontraktor harus seimbang dengan IFL dan kontraktor harus memiliki kategori pemakaian yang sesuai juga dengan motor AC3. Yang dimana IF ASA sama dengan 11,5 A. Nah, hal tersebut merupakan kontraktor dari AC3 kurang lebih dari 11,5 A. Nah, pemilihannya juga harus standar. Nah, yang kita pilih itu seperti kontraktor dengan rating AC3 standar terdekat yang lebih tinggi. Misalnya rating standar umum dengan misal 9A, 12A, 18A, sampai 25A. Dan dipilih oleh kontraktor dengan rating AC3 sama dengan 18 ampere. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, pemilihan overload relay OLR atau proteksi kelebihan beban lanjutan. Nah, yang dimana hal tersebut bisa kita lihat dari aturan sizingnya. Yang pertama, setting arus OLR harus diatur dengan sebesar FL agar trip saat terjadi kelebihan beban yang merusak, maka resonan harus mencakup FL. Nah, target settingnya itu setara dengan 11,5 A. Yang dimana dari target settingnya tersebut, pemilihan ring harus standar, yang dimana OLR sendiri harus tersedia dalam range tertentu. Misal 7 sampai 10 A, 9 sampai 13 A, hingga 12 sampai 18 A. Nah, maka dipilih dengan OLR dengan range paling rata-rata yaitu 9A sampai 13A. Nah, pengaturannya juga harus sesuai, yang dimana setting dial OLR harus diatur ke nominal angka 11,5 A. Oke, kita selanjutnya. Nah, sizing komponen untuk rangkaian star delta. Kita lihat. Nah, langkah pertama. Langkah yang harus dilihat adalah hitung arus fasa atau e-winding. E-winding. Nah, arus winding atau arus fasa merupakan arus yang mengalir melalui setiap belitan, yang dimana motor dan juga mengalir melalui kontraktor main. Kontraktor main sendiri merupakan kontraktor star seperti kontraktor delta dan OLR jika ditekan di sisi winding. Selanjutnya, langkah kedua merupakan pemilihan dari style delta. Nah, pemilihan juga sangat penting, yang dimana pemilihan tersebut pada poin pertama mencakup pemilihan kontraktor seperti KM1, KM2, dan KM3. Nah, ketiga kontraktor tersebut merupakan kontraktor utama atau kontraktor main, yang dimana KM1 dan kontraktor delta atau KM3 dan kontraktor star merupakan KM2 yang harus disizing berdasarkan IFASA. Nah, persyaratan sizing itu arus nominal kontraktor AC3 itu harus lebih besar plus minus dari 6,64 A. Pemilihannya juga harus standar. Nilai standar terdekat yang lebih besar merupakan, nah, kontraktor KM1 itu ada 6,64 A
sama dengan pilihan rating AC3 standar itu 9 ampere. Nah, kontraktor delta atau KM3 6,64 juga. Lalu pilihan ratingnya itu ada di sekitar 9 ampere sama seperti KM2 juga. Oke, selanjutnya pembelian off-road pada relay atau OLR. OLR sendiri paling umum dipasangkan di sisi winding sebuah motor setelah kontraktor utama KM1. Yang dimana persyaratan staging itu setting arus OLR harus mendekati atau sama dengan I fasa 6,64 ampere. Yang dimana pembelian range sendiri merupakan range standar OLR dengan range standar yang mencakup 6,64 ampere. Maka dipilihlah OLR dengan range 6 ampere sampai 9 ampere atau 5,5 ampere sampai 8 ampere tergantung pabrikannya juga. Nah, selanjutnya itu pengaturan atau settingnya juga dapat diatur ke 6,6 ampere. Itu yang paling standar. Selanjutnya, dalam pemilihan kabel juga kita harus sangat sangat jeli dan penting juga ini. Untuk pemilihan kabelnya sendiri dapat dilihat dari jenis kabel, basis arus, sizing, dan pemilihan kabel standar atau NYM. Nah, kabel utama atau sumber KM1 dan MCB itu arus lainnya itu harus 11,5 ampere. Nah, e-sizingnya itu sama dengan kurang lebih atau plus minusnya itu 11,5 ampere juga. Dan pemilihan kabel standar itu memiliki ukuran 3 kali 2,5 mm kubik. Nah, selanjutnya itu ada kabel winding dari KM1, KM2, KM3 ke motor dengan 6 tarikan. Arus fasanya itu 6,64 ampere dengan ukuran sizingnya itu 6,64 ampere juga, dan pemilihan kabel standarnya memiliki ukuran 3 kali 1,5 mm kubik. Nah, kabel 1,5 mm kubik daya hantarnya itu 15 ampere sudah sangat aman untuk arus 6,64. Oke, selanjutnya, bagaimana sih menggunakan cheat sheet sebagai panduan cepat? Ini saya salah masukin apa komponen, bukan komponen sih, kayak tulisan ini PPT-nya sebelumnya saya gunakan untuk presentasi juga untuk MATLAB, jadi belum saya ganti secara sepenuh. Kita lanjut saja. Nah, panduan menggunakan cheat sheet. Yang pertama, pahami prinsip dasar cheat sheet. Nah, cheat sheet sendiri adalah sebuah tabel ringkasan yang biasa dibuat berdasarkan standar pabrik atau standar nasional. Misalnya, WIL atau IEC. Tabel ini mengkorelasi daya motor standar dalam KW atau HP dengan ukuran komponen standar yang direkomendasikan. Nah, langkah penggunaan sebagai panduan cepat. Yang pertama, identifikasi dulu tuh titik referensinya. Nah, caranya itu pilih salah satu dari 3 data motor yang paling pasti sebagai titik awal. Pertama nih, daya motor seperti KW atau HP. Lalu, arus nominal motor IFL yang tertera pada nameplate. Contohnya nih, Anda sedang menangani sebuah motor 5,5 kW. Lalu selanjutnya, korelasikan data tersebut. Nah, data tersebut dapat dikorelasikan dengan cara baris pada cheat sheet yang sesuai dengan titik referensi. Misalnya, cari tuh baris dari 5,5 kW, lalu Anda akan menemukan IFL yang diprediksi, misalnya 11,5 ampere. Nah, langkah selanjutnya itu merupakan validasi dan konfirmasi. Setelah menemukan baris yang sesuai, Anda bisa langsung melihat rekomendasi komponennya. Seperti gambar di bawah ini, dari komponen, data dari cheat sheet, dan fungsi sebagai panduan cepat itu semua ada di dalam satu gambar tersebut. Seperti misalnya MCB dengan data dari cheat sheet itu 16 ampere, dan fungsi panduannya itu merupakan jika perhitungan Anda menghasilkan 14,375, maka MCB 16A adalah pilihan yang benar. Nah, jadi di bawah merupakan panduan cepatnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, nah, perhitungan sensing komponen pada sistem kontrol motor listrik merupakan langkah yang fundamental untuk menjamin performa, keandalan, dan keamanan sistem secara keseluruhan. Lalu, proses ini juga melibatkan identifikasi karakteristik motor seperti daya, tegangan, efisiensi, dan faktor daya yang kemungkinan menjadi dasar besar dalam menentukan arus nominal sebagai acuan utama pemilihan komponen. Nah, pemilihan kontraktor,
Off-road relay atau OLR, dan kabel harus disesuaikan dengan arus beban penuh motor, di mana kontraktor dipilih dengan rating AC3 yang lebih besar dari arus nominal untuk menjamin ketahanan terhadap arus start. OLR juga disetel tepat pada arus kerja untuk perlindungan terhadap kelebihan beban. Nah, selanjutnya, serta kabel juga yang dipilih dengan daya hantar yang cukup agar tidak mengalami pemanasan berlebihan. Lalu, pada rangkaian start delta juga, seluruh komponen juga disesuaikan dengan arus fasa guna menjaga keseimbangan beban. Dengan penerapan metode yang telah kita lakukan ini, secara tidak langsung, dukungan panduan cepat pada titik charging dapat mempermudah sistem kontrol motor dan agar bisa beroperasi secara efisien, aman, dan memenuhi standar juga, sekaligus meminimalkan resiko dari kerusakan hingga meningkatkan umur operasional peralatan. Saya Ilham, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.